Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode CLT (Communicative Language Teaching). Nah, di sini saya menggunakan metode CLT atau pendekatan komunikatif. Nah, CLT ini adalah metode pengajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dalam situasi nyata, bukan hanya menghafalkan aturan grammar. Fokus utamanya adalah meaning, makna, kelancaran, dan bukan hanya ketepatan. Nah, ada beberapa tujuan utamanya, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif, kemudian menggunakan bahasa untuk tujuan yang bermakna dan kontekstual, kemudian meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara. Kemudian selanjutnya adalah landasan dan prinsip utama. Nah, dasar pemikiran yang kita gunakan adalah CLT. Yang pertama adalah bahasa adalah alat komunikasi, bukan sekedar sistem aturan. Anak belajar bahasa dengan menggunakannya, bukan hanya mempelajarinya. Kemudian komunikasi autentik lebih penting daripada kesempurnaan grammar. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik CLT untuk anak SD. Yang pertama ada student centered, berpusat pada siswa, yang dimana siswa lebih aktif berbicara daripada guru juga sebagai fasilitatornya. Kemudian meaningful communication, komunikasi bermakna. Yang pertama adalah aktivitas berkaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk anak. Nah, contohnya adalah memperkenalkan diri, memesan makanan, berbelanja. Kemudian selanjutnya adalah contextual learning, yaitu adalah pembelajaran kontekstual yang dimana bahasa diajarkan dalam konteks situasi nyata, yang dimana menggunakan role play, games, dan aktivitas interaktif. Kemudian ada fluency over accuracy, yang dimana fokus pada kelancaran komunikasi dulu dan kesalahan grammar tidak langsung dikoreksi agar anak tetap percaya diri. Nah, ada beberapa kelebihan untuk pembelajaran usia dini. Yang pertama, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, dan anak tidak takut salah karena fokus pada komunikasi. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri berbicara. Kemudian relevan dengan kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Dan selanjutnya adalah bagian metode CLT diterapkan dalam satu sesi. Nah, di sini ada yang pertama adalah pembukaan. Guru menciptakan suasana real life, kehidupan nyata, misalnya membawa tas berisi buah-buahan asli. Kemudian di bagian inti, guru memberikan tugas yang hanya bisa diselesaikan jika siswa bertanya atau berbicara dengan temannya. Informasi gap. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan sumber informasi tunggal. Nah, kemudian di penutup, evaluasi dilakukan berdasarkan keberhasilan siswa menyampaikan pesan, bukan sekedar ketepatan tata bahasa. Kemudian nomor 2 adalah model atau pola langkah-langkah pembelajaran model CLT. Nah, model yang paling umum digunakan untuk menerapkan CLT di tingkat SD adalah pola presentasi, praktif, dan production. Nah, di tahap pertama, presentasi, guru memperkenalkan fungsi bahasa, misal asking for things, menggunakan media visual atau benda nyata untuk memberi konteks. Kemudian praktis, siswa lebih berlatih menggunakan kalimat tersebut dalam lingkungan yang terkontrol, misalnya mengulang kalimat bersama-sama atau drilling singkat yang menyenangkan. Nah, kemudian di production, inti CLT, siswa diberikan kebebasan menggunakan bahasa dalam aktivitas bebas seperti bermain peran atau market day tanpa interupsi koreksi dari guru. Jenis aktivitas yang cocok untuk CLT di SD. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah role play, bermain peran, simulasi berbelanja di kantin atau menyapa teman baru, informasi gap. Siswa A punya gambar buah, siswa B harus menebak buah apa itu dengan bertanya dalam bahasa Inggris. Kemudian di scavenger hunt, mencari benda-benda di kelas berdasarkan instruksi lisan dari teman. Nah, seperti contohnya work with your partner, bekerjalah dengan temanmu. Now it's your turn to ask, sekarang giliranmu bertanya. Kemudian don't worry about mistakes, just say it, jangan khawatir salah, katakan saja. Dan selanjutnya, can you help your friend, bisakah kamu membantu temanmu?
Nah, di sini ada contoh video yaitu menggunakan metode CLT. Hello, what is your name? My name is Dodo. What do you come from? I'm from Cirebon. What your hobbies? I'm hobby is swimming. Okay, students. After you listen the dialogue about self-introduction, your next is create a dialogue with your peers and practice in front of the class as Miss demonstration. Yes, Miss. Yes, Miss. Miss will give you 5 minutes. Yes. Nah, kemudian media yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada media benda nyata yang dimana realia itu adalah kemasan makanan atau minuman, uang mainan, tas, buku, alat tulis. Nah, alasannya adalah membuat situasi lebih autentik dan nyata. Kemudian yang kedua, flashcard, gambar makanan, minuman, aktivitas sehari-hari, kartu situasi untuk role play. Alasannya adalah untuk visualisasi membantu pemahaman konteks. Kemudian nomor 3, prose untuk role play yang dimana seperti meja atau kursi untuk setup toko atau kantin. Kostum sederhana seperti topi koki, apron. Nah, alasannya adalah membuat simulasi lebih menyenangkan dan immersive. Kemudian dialog cares. Nah, seperti kartu berisi kalimat pembuka, percakapan yang prompt untuk informasi gap. Nah, alasannya ini adalah memberi scaffolding untuk siswa yang pemalu. Nah, kemudian nomor 5 adalah audio atau video. Dan mengapa media ini mendukung CLT? Yang pertama ini adalah menciptakan konteks nyata. Siswa belajar bahasa dalam situasi bermakna, merangsang interaksi, siswa terdorong untuk berkomunikasi. Kemudian memberikan scaffolding, membantu siswa yang kurang percaya diri dan bisa meningkatkan pembelajaran lebih menarik dan tidak menonton. Nah, CLT ini sangat efektif untuk siswa SD karena membuat pembelajaran bahasa terasa natural dan tidak dipaksakan. Kemudian sesuai dengan karakteristik anak yang suka bermain dan berinteraksi. Kemudian membangun percaya diri, berkomunikasi sejak dini, mengembangkan kemampuan bahasa yang fungsional. Nah, kemudian kelebihan metode CLT. Yang pertama, motivasi tinggi, pembelajaran menyenangkan dan relevan. Kemudian praktis, siswa langsung bisa menggunakan bahasa. Nah, siswa aktif bukan pasif mendengarkan. Kemudian holistik, mengembangkan semua skill, speaking, listening, reading, writing, dan kemudian percaya diri, fokus pada komunikasi, bukan kesalahan. Nah, kekurangan metode CLT itu membutuhkan persiapan matang, karena guru harus menyiapkan banyak material, kelas besar, sulit, susah memonitor semua siswa dalam aktivitas komunikatif, grammar terabaikan, yang dimana siswa mungkin kurang kuat dan struktur bahasa formal. Kemudian situasi kelas yang paling cocok, ideal untuk kelas dengan jumlah siswa 20 atau sampai 30 orang. Siswa yang sudah punya basic vokabular, yang dimana kelas juga yang mendukung aktivitas interaktif, meja bisa dipindah, lingkungan yang suportif dan tidak terlalu fokus pada ujian tertulis. Kemudian yang kurang cocok untuk keterlibatan ini adalah kelas yang terlalu besar, yang muatannya 40 atau yang melebihi 40 kapasitasnya. Nah, persiapan ujiannya juga grammar formal, siswa yang sama sekali belum punya vokabular dasar, waktu pembelajaran sangat terbatas.